Selamat malam semuanya, ya ini Aftok edisi 22 Oktober 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar ide-ide dari Bapak Ibu semua. Kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Silakan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di Aftok selanjutnya, isi di kolom komentar edisi Aftok malam ini, ya, tulis sahamnya dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Karena hari ini minggu, ya seperti biasa kita akan membaca stock call edisi minggu ini, yaitu IHSG mendekati target higher low di 6750. Ini adalah target penurunan yang sudah kami sampaikan di F-Talk edisi 2 minggu yang lalu, bahwa dalam jangka pendek IHSG berpotensi turun untuk membentuk sebuah higher low di 0,618, yaitu di 6750-an. Tentu saja ini adalah penurunan dalam proses naik ya. Dan ini adalah kesempatan untuk buy on weakness untuk mengantisipasi tren naik di akhir tahun sampai dengan akhir tahun nanti atau sampai dengan awal tahun depan yang kita harapkan gitu ya. Jadi kita harus bisa mengantisipasinya tentunya secara umum. Tentunya kita harus memilih saham-saham yang terbaik yang kita bisa pilih. Begitu kira-kira, silahkan dibaca di stock call, dan ini adalah saham yang menarik untuk ditradingkan minggu ini. Ini ada satu saham yang bisa dikatakan ini baru uptrend ya, baru uptrend dan memiliki potensi kenaikan yang cukup besar, 20 sampai dengan 70%. Wow, 0,3 70%. Dengan risk ini cukup lumayan ya, 6%, tapi ini bisa disesuaikan dengan profil Anda. Yang jelas ini sangat menarik. Silakan ditemukan di stock call edisi 22 Oktober. Kita langsung mulai dari saham yang pertama, ide dari Bapak Ibu ya. Tolong bahas saham BSD, apakah penurunan terpengaruh naiknya suku bunga? Apakah dalam waktu dekat BSD masih akan konsolidasi? Terima kasih Pak. Kita akan lihat dalam waktu dekat apakah, kalau dari suku bunga tentu saja terpengaruh ya, karena dimanapun juga faktor ekonomi itu akan mempengaruhi secara fundamental ya. Kalau kita bicara kinerja, performance, dimana kalau misalkan suku bunga naik ya tentunya itu akan nantinya berpengaruh ke faktor-faktor yang lain secara ya, itu akan berdampak secara menyeluruh gitu ya. Namun kita perlu mengetahui apakah saham ini masih akan konsolidasi atau tidak ya. Kalau kita lihat dari jangka pendek, kita akan lihat jangka pendek ya. Ini masih konsolidasi dan memang membentuk rounding ya. Roundingnya ini memang masih dibentuk. Namun bisa dikatakan ini rounding konsolidasi ya. Dengan resist di 1200 sampai dengan 1300, supportnya di 900 ya. Jadi ini adalah fase konsolidasi. Masih akan konsolidasi seperti itu. Lanjut. Tolong bantuannya untuk bahas saham TKIM untuk trading jangka pendek. Apakah risk rewardnya menarik untuk trading jangka pendek TKIM? Oke, terakhir kita bahas target turun TKIM di 7675. Jadi saat ini fase koreksi juga ya. Ini A, B, C, dan C-nya ini kemungkinan bisa lebih rendah dari A. Ya, jadi kita bersihkan dulu 7600 target turunnya. Kemungkinan itu adalah ekstensi dari wave B gitu ya. Nah ini 7600 ini adalah ekstensi. Jadi secara risk reward tentunya kalau Anda beli di sekarang bisa aja dia rebound, bisa aja, tapi saran saya tunggu konfirmasi di 8600, nanti risknya menjadi 3% dengan reward di 9000 itu sekitar 5%. Namun lebih menarik lagi jika TKIM beneran turun ke ekstensinya, yaitu di 7600 7500, itu akan lebih menarik secara upside. Kenapa begitu? Karena nantinya swingnya akan sebesar wave koreksinya gitu ya setidaknya. Jadi sekarang ini kalau Anda mau masuk bisa, tetapi harus tunggu konfirmasi di 8500. Risknya akan sangat minim juga karena di situ ada 560 sebagai proteksi. Namun kalau mau lebih besar rewardnya ya, itu menurut saya harus menunggu di 1,618 ya. Jadi misalkan ini namanya kita tidak bisa memastikan, jadi kita harus bisa membuat plan ya. Plan A kita masuk di sekarang ini mungkin test lot
Katakanlah kalau kita trading di PTR itu kan ada 5 sampai dengan 15, kita masuk 5 ya. Nanti kalau misalkan gagal kita bisa buyback di bawah sebanyak 10 atau 15 gitu ya. Jadi itu bisa dijalankan karena strategi itu harus berkesinambungan ya. Jangan sampai kita beli sekali habis itu habis ya. Jadi harus tahu oh kira-kira saham ini masih bisa turun ke sana. Namun ada potensi swing dulu. Nah, kita harus apa? Apa kita masuk untuk memanfaatkan swing jangka pendeknya atau kita menunggu sampai dengan swing turunnya ini maksimal atau swingnya ini bisa memberikan kita reward yang lebih besar. Jadi memang seperti itu, kita harus kembali ke masing-masing ya. Kalau di kami di PTR, kalau kita mau mencari trading cepat atau mau swing yang agak cepat ya kita bisa ambil. Tapi kalau kita mau yang lebih besar lagi, kita memang harus menunggu, agak sabar sedikit agar mendapatkan entry point yang lebih menarik. Seperti itu. Lanjut. Bisa tolong bahas saham yang baru IPO MSTI dari segi fundamental, apakah wajar harga penawaran awalnya 13.55, 15.95, saya tidak tahu. Malam Pak, bisa tolong bahas saham INTP dari segi teknikal untuk trading jangka pendek, bagaimana risk dan rewardnya. Kita lihat INTP. Kalau saat ini NTP rejection ya dari 560 dan setelah rejection biasanya akan kembali ke bawah. Rejection dari 560 karena ini sekarang ini dia mencoba untuk konsolidasi menyempit, berarti kita akan lihat di lower line. Risknya tentu saja akan lebih minimal jika dia mendekati lower line karena saat ini dia masih berjarak cukup besar. Untuk ukuran INTP itu sekitar 4%, itu cukup besar karena ini saham nominal besar. Ya, jadi sebaiknya kalau Anda mau beli ya kalau mau ya, kalau ada yang lain mending yang lain dulu karena ini ruangnya menyempit. Sekali lagi kalau kita mau trading pastikan ya, tidak pastikan juga ya, tidak bisa dipastikan, tetapi perkirakan ya, estimasikan ruang geraknya itu cukup untuk kita tradingkan. Jangan kita paksakan masuk di saham-saham yang konsolidasi. Namun konsolidasi ini juga kita harus hitung juga loh ya, konsolidasi tidak semuanya kecil, konsolidasi ada yang lebar sekali karena sahamnya agresif gitu. Nah kalau kita lihat dari Indosemen ini kan konsolidasinya menyempit, artinya semakin hari semakin akan menyempit ruangnya. Nah kapankah kita keluar ya? Tunggu saja dia keluar dari konsolidasi ini. Nah tapi kalau Anda tetap mau masuk di saham Indosemen ini, saya sarankan tunggulah dia mendekati lower line. Anda tinggal tarik garis saja dari swing terakhir, swing low terakhir, Anda hubungkan nanti ketika dia ketemu di situ. Ya, kemudian ada reaksi sedikit rebound, Anda bisa coba dengan proteksi super ketat di situ. Gitu aja, simple. Itu akan risknya sangat minimal tentunya. Oke, risk minimal ini bukan berarti Anda berhasil ya, tetapi Anda bisa proteksi atau cut loss sekecil mungkin. Ya, jadi tidak mungkin Anda tidak cut loss, pasti akan ada cut loss. Tapi kalau ada yang tidak cut loss ya kemungkinan besar nyangkut gitu ya. Jadi ada dua, orang yang sering cut loss, ada orang yang nyangkut ya. Yang tidak sering cut loss ya tidak mungkin ya. Jadi kemungkinan besar dia nyangkut. Itu aja. Jadi ya di market ini kuncinya adalah memanage risiko. Itu aja. Oke, Pak tolong bahas nasi untuk swing. Berapa proteksi dan TP-nya? Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih. Kita lihat nasi. Jadi kalau saham seperti nasi ini kan lihat ya, seperti ini saham yang super agresif. Siapakah yang cocok trading di saham seperti ini? Pertama dia punya waktu di market, di monitor tuh dia bisa mengeksekusi kapanpun, jam berapapun, secepat apapun dia bisa ikuti gitu ya. Jadi saham ini Anda lihat ya, kenapa begitu saya bilang begitu? Lihat, ketika dia turun dia bisa lompat ke bawah dan lompat ke naik, lompat ini lompat dari tutup, misalkan ini Oktober tanggal 3 dia tutup di 86, tiba-tiba besoknya dia lompat turun ke 68 atau 70. Bayangkan kalau Anda tidak siap, tidak mengerti ini ya, Anda bisa sakit kena serangan jantung gitu ya. Nah bagi orang yang sudah memahami ini biasa-biasa aja. Nah maka dari itu kalau Anda mau trading saham ini pastikan Anda punya waktu, risiko Anda juga harus siap ya. Nah kalau Anda mau masuk di saham ini, kalau kita lihat pelajari sebelum-sebelumnya, ketika dia turun dia biasanya rebound dari moving average-nya. Jadi kalau saya sarankan tunggulah di 86, di mana ini moving average kan dinamis. Kalau moving average itu dinamis tentunya ini bisa berubah, tetapi kurang lebih Anda bisa tunggu di area 86 sampai dengan
83. Di situ Anda bisa akan dapatkan risk yang lebih kecil. Nah, kalau sekarang yang Anda paksakan masuk gitu, bisa aja dia profit, tapi risknya akan berbeda menjadi 9%. Tapi kalau Anda masuk di bawah sini dan diberikan rezeki di situ, ya risk Anda bisa minimal misalkan 5%, 3% dan sebagainya. Gitu. Jadi swingnya sekarang sedang berjalan kan swing turun. Kita perhatikan di time frame H4 misalkan H1 ya, ini swing turun dan swing turunnya ini belum ketemu gitu ya, belum ketemu target. Jadi kalau menurut saya ini tunggu di 86 atau 82 lah, di situ mungkin akan lebih baik secara risk, lebih bisa kita minimalkan. Oke. Malam Pak ya, tolong bahas saham PTRO untuk invest. PTRO saham-saham yang berhubungan dengan oil dan sebagainya menurut kami sudah lewat ya masa investnya tentunya sebelum pandemi atau di 2020 ketika pandemi itu. Sekarang ini peak performance-nya sudah lewat di 2022 di mana dari atas sampai bawah ini hijau semua gitu pertumbuhannya, meskipun ya bisa dikatakan tidak terlalu stabil ya ini ya. Jadi kalau saya katakan ini secara umum, tetapi untuk khusus PTRO ini bukan termasuk pilihan saya ya, pilihan saya loh ya sekali ini menurut saya. Kenapa begitu? Karena ini tidak stabil dari kuartal per kuartal. Namun kalau Anda mau invest di saham ini tentunya harus menunggu momentum penurunan yang lebih besar, karena saham ini kan sudah naik, ini sudah peak ya. Anda lihat ya, ini sudah peak. Ketika Anda sudah melewati peak berarti dia akan membentuk apa? Dia akan membentuk koreksi. Koreksinya ini ya tentu saja karena ini adalah komoditi ya, ngikutin komoditinya. Nah, kalau menurut saya di sini sudah diberikan tanda di lower shadow ya di 28. Mungkin di sini secara teknikal ya, kalau Anda mungkin fundamentalnya udah oke gitu ya, Anda bisa menunggu di area sini paling tidak. Namun kalau kita pelajari dari peak sebelumnya, misalkan peak yang terjadi di 2012 gitu ya, kemudian dia jatuh, ini kan kebetulan 10 tahun ya siklusnya. Nah, kemudian jatuh, dia bisa kembali di bawah 60. Artinya kalau dia turun ke bawah 60, Anda bisa tunggu misalkan di 1000 atau di 900. Mungkin nggak? Sangat mungkin gitu ya. Jadi kalau kita mau invest di komoditi terutama yang berhubungan dengan oil, energi dan sebagainya, Anda harus perhatikan siklusnya seperti apa. Kalau siklusnya sudah naik, udah lewat, ya udah jangan dipaksakan. Karena ini investasi yang relatif jangka pendek, siklus mereka jangka pendek ya. Apalagi sekarang ini kan isu-isu yang berkembang gitu ya, renewable dan sebagainya, itu akan menggeser sedikit banyak dan siklusnya ini akan berubah juga nantinya. Sehingga saya perlu tekankan kehati-hatian kita. Seperti kemarin kasus PTBA, kasus Adaro, ITMG yang banyak kejebak di atas itu karena mereka tidak memperhatikan performance yang sudah lewat, yang kita abaikan, sehingga hanya ngelihat orang wah lagi pamer profitnya ITMG, wah lagi pamer profit PTBA, mereka baru masuk sedangkan yang pamer itu sudah menikmati gitu. Jadi jangan sampai invest itu harus mendahului, memang kita harus bisa memproyeksikan. Kalau kita proyeksikan turun ya udah berarti jangan masuk gitu ya. Kalau buat saya PTRO ini perlu menunggu siklus selanjutnya. Siklus sekarang ini yang masuk dalam koreksi ya gitu. Oke, kita lanjut. Bahas CTRA masih potensi turun ke harga berapa? Kita lihat CTRA kalau tidak salah konsolidasi ya. Nah, berarti kalau dia turun ya di support konsolidasinya ya di 900 sampai dengan 800 ini. Oke. Sudah kita bahas beberapa kali di F-Talk sebelumnya. Tolong bahas ASI, apakah bisa menuju harga 3.500 seperti 2 tahun 2020? Kita lihat Astra. Ya, kalau kita bicara jangka panjang, maybe ya, market crash ya bisa saja. Tentunya di 2020 kemarin kan posisi market crash ya, jadi tekanan jual tuh di mana-mana, nggak pandang bulu ya. Saham BRI, saham Telkom, saham Astra, semua saham yang terutama yang besar pastinya kena panic selling. Kalau kita bicara teknikal, apakah bisa dia turun ke 4.000? Berapa tadi? 3.000 ya. 3.500. Menurut saya sementara ini kita akan berpedoman pada moving average yang masih berjalan turun ya bisa, tetapi secara Fibo kita akan lihat ya, ini kan masih downtrend, artinya dia ekstensinya ke bawah ya, ekstensi ke bawah itu di sini nih. Wah, betapa hancurnya kalau Astra sampai ke sini kan. Namun ya kita akan perlu melihat
efeknya seperti apa, karena ini Astra big caps. Kalau namanya big caps, kalau dia sampai jatuh terlalu dalam tentunya akan membuat market bergejolak turun. Itu menyebabkan ya pastinya ada gangguan ekonomi ya secara umum. Nah, kita lihat fundamentalnya dulu. Bisa nggak sih turun ke sana sedangkan fundamentalnya tidak kenapa-napa? Kita lihat penurunan di 2020 kemarin, Astra itu sudah membentuk penurunan koreksi di fundamentalnya sejak 2019. Jadi sangatlah wajar jadi panik. Orang udah ketar-ketir lihat kinerja 2019 ditambah Covid gitu. Alhasil buang kiri gitu ya. Nah, sedangkan di tahun setelah pandemi ya, tepatnya di 2021, 2022, memang ini saya yakin diangkat oleh komoditas seperti United Tractor ataupun lini bisnis yang berhubungan dengan sektor energi yang mereka mungkin juga invest. Tapi kita bicara dari penurunan kinerja 2019-2020 itu bisa saja terulang di masa depan. Nah, sekarang ini yang tercermin di 2023 itu kuartal 2 itu sudah mulai koreksi ya, namun di kuartal 1 masih bagus. Jadi kalau kita expect kita turun di situ katakanlah di 2023 kayaknya nggak mungkin. Tetapi kalau kita bicara beberapa tahun ke depan, misalkan di 2025 kan, misalkan atau 2026, ya tidak ada yang tidak mungkin, bisa saja terjadi gitu ya. Nah, Anda nunggu di situ buat apa? Buat invest atau apa? Nah, kalau invest seperti yang kami lakukan juga, kita nangkep Astra di bawah sekali di 2020 ya. Tentunya di 2020 kita nangkep bersama dengan saham Bank Mandiri waktu itu di bulan 4 ya. Seperti ini tentu saja momen-momen yang tidak bisa ada setiap tahun gitu ya. Nah, kita kasih contoh ya. Kita masuk seperti ini karena tujuan kita memang kita tahu dia turun lebih jauh dari fundamentalnya. Tidak selalu kita masuk karena memang dia tumbuh, profit dan sebagainya, tetapi kita tahu dia turun karena panic selling, karena dia turun melebihi fundamentalnya seharusnya. Gitu ya. Misalkan kita masuk di Astra ini 3.600 ya. 3.600 bulan 4 2020 itu ya. Bisa dikatakan ketika orang lain takut, kita justru akan berani. Ketika orang lain berani, kita justru takut. Seperti yang terjadi kemarin-kemarin itu di PTBA, ITMG, orang lain pada was. Melihat sahamnya naik kencang gitu, ada dividen besar, dikejar-kejar, sekarang mampus gitu kan. Jadi itu adalah pembelajaran ya, terutama penonton-penonton Devstock pastinya sudah tahu. Kita selalu juga peringatkan kalau sahamnya sudah terlalu tinggi. Jadi kalau kita nunggu Astra di 3.500 ini, apakah bisa ke sana lagi? Mungkin saja, secara teknikal sangat memungkinkan. Namun fundamentalnya memang terjadi koreksi, tetapi koreksinya ini saya kecil kemungkinan dia akan menyamai 2019 atau 2020 ya. Karena memang tidak ada gangguan secara saat ini. Meskipun saya tahu United Tractor dan anak-anak usaha Astra yang lain yang hubungan dengan batu bara ataupun energi itu akan mengalami koreksi ya. Saya nggak tahu, mungkin dia juga ada invest di Goto atau dan sebagainya. Ya itu akan menjadi sebuah gangguan juga kalau kita lihat dari sekarang ini. Kita lihat dari penurunan yang terjadi, saya rasa kinerja Astra juga akan lewat dari 2022, maksudnya lewat itu turun, sudah melalui fase peak performance-nya. Dan sehingga sebagai investor ya saat ini adalah saat yang mungkin tepat untuk jualan. Nah, untuk menunggu lagi, kita perlu pilah-pilah, timbang-timbang lagi apakah harga saat ini tentu saja belum waktunya gitu ya. Kita perlu menunggu di bawah sini. Nah, di sini secara Fibo gitu ya, masuk akal atau tidak misalkan ke 0,6 lagi gitu ya. Itu adalah 3.500 ya, tentu saja sangat memungkinkan. Nanti akan membentuk double bottom, nanti akan apa momentumnya, apakah dia punya anak usaha yang terkait dengan renewable energy, atau dia bisa datangkan Tesla, atau bisa sama dengan siapa, kita nggak tahu nanti di masa depan. Yang jelas relevan dengan fundamentalnya, yang jelas saat ini mengarahnya masih ke bawah. Jadi apakah kita akan tunggu di 3.500 itu adalah hal yang mustahil? Ya tentu saja sangat memungkinkan, tidak mustahil ya. Tentu saja kalau turun ke 3.500 indeks juga ikut turun ya, biasanya seperti itu ya. Tentu saja ada saham-saham yang lain yang juga ikut turun seperti banking dan sebagainya. Tapi setelah memang pandemi, saya rasa Astra ini cukup performance-nya cukup bagus, terdongkrak oleh United Tractor dan sebagainya ya. Oke, sudah saya jawab semua. Ini mohon maaf tidak bisa kita
bahas ya Pak, karena tidak ada pertanyaan dan tidak ada keterangan, jadi mohon maaf sekali harus ada pertanyaan dan keterangan terkait ide yang ingin dibahas. Jadi seperti itulah aturannya. Jadi mohon kalau Anda ingin dibahas ya silahkan berikan keterangan. Ya Anda mau curhat mau apa terserah, yang jelas ada keterangan di sini supaya nanti kita tahu mau dibahasnya ke arah mana. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton, sudah meluangkan waktu, sudah mendukung kami dengan klik like, dengan memberikan ide. Kami sangat mengapresiasi itu, dan kami juga merasa diapresiasi oleh Bapak Ibu semua, terutama member-member kami yang juga mensupport kami secara langsung dan juga menonton F-Talk. Itu saja yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.